Hai co-friends, di sini terdapat pertanyaan mengenai keterkaitan peristiwa kimia dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan sifat koligatif larutan. Nah, di sini diketahui bahwa peristiwa yang ditanyakan adalah etilen glikol yang ditambahkan ke dalam radiator mobil dan proses desalinasi air laut. Nah, kita ketahui bahwa pada sifat koligatif larutan dibahas mengenai penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Yang pertama yaitu penurunan tekanan uap. Pada penurunan tekanan uap itu ditentukan dengan hukum Raoult, di mana di sini besarnya penurunan tekanan uap larutan atau delta P itu sama dengan fraksi mol zat terlarut atau XT-nya dikalikan tekanan uap pelarut murni yang disimbolkan dengan P0. Nah, contoh dari penurunan tekanan uap adalah adanya kadar garam di laut mati dan kolam apung, di mana adanya kadar garam di laut mati ini itu akan menyebabkan tekanan uap pada laut mati itu lebih rendah daripada tekanan uap pelarut murninya. Nah, yang kedua yaitu kenaikan titik didih. Pada kenaikan titik didih itu dipengaruhi oleh molalitas dan nilai Kb-nya, di mana pada larutan elektrolit di situ juga dipengaruhi oleh adanya faktor Van Hoff. Nah, contoh peristiwa terkait dengan kenaikan titik didih adalah yaitu penambahan garam pada saat kita masak. Adanya penambahan garam pada masakan kita akan menyebabkan kenaikan titik didih pada zat atau pelarutnya. Kemudian yang ketiga yaitu penurunan titik beku. Penurunan titik beku itu dipengaruhi oleh nilai molalitas dan nilai Kf-nya. Nah, ini sama dengan kenaikan titik didih pada elektrolit itu juga dipengaruhi oleh nilai I atau faktor Van Hoff, di mana contoh dari penurunan titik beku adalah pembuatan es putar yang di sini biasanya ditambahkan dengan garam. Kemudian terdapat juga peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang terkait penambahan anti beku pada radiator mobil. Biasanya anti beku ini itu merupakan etilen glikol yang ditambahkan ke dalam radiator mobil. Yang terakhir yaitu terkait dengan tekanan osmotik. Pada tekanan osmotik itu dipengaruhi nilai konsentrasi yang berupa molaritas dan suhu, di mana tekanan osmotik itu dirumuskan yaitu molaritas dikalikan R yang berupa tetapan dan suhu. Nah, pada elektrolit itu juga dipengaruhi oleh nilai I atau faktor Van Hoff. Nah, contoh dari penerapan tekanan osmotik yaitu misalnya pembuatan cairan infus yang biasanya dimasukkan ke dalam tubuh. Kemudian terdapat juga contoh dari pembasmian lintah yang menggunakan garam. Nah, di sini pada tekanan osmotik juga ada yang disebut dengan osmosis balik. Salah satu contoh peristiwa osmosis balik dalam kehidupan sehari-hari yaitu proses desalinasi air laut, di mana air laut di sini dirubah menjadi air tawar. Nah, di sini berdasarkan hal ini, maka dapat kita ketahui bahwa peristiwa pertama di mana etilen glikol ditambahkan ke dalam radiator mobil itu merupakan contoh dari penurunan titik beku. Sedangkan peristiwa kedua yaitu desalinasi air laut itu merupakan contoh peristiwa dari osmosis balik. Berdasarkan hal ini, maka dapat kita ketahui bahwa jawaban yang benar adalah option D. Sekian, sampai jumpa di soal berikutnya.